Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktaviani dengan NIM 22135012. Saya dari Prodi Manajemen Perhotelan. Baiklah, saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Beberapa keperluan model bisnis adalah: 1. Model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Kedua, yaitu model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi dari suatu komponennya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan suatu bisnis. Dan terakhir, model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Selanjutnya, jenis model bisnis yaitu ada kreator, distributor, dan landlord. Ketiga ini termasuk jenis model bisnis yang artinya kreator adalah membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Distributor yaitu orang yang membeli produk dan menjual produk yang sama tersebut kepada pihak lain. Landlord yang menjual hak untuk menggunakan bukan kepemilikannya untuk suatu periode waktu tertentu. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Selanjutnya, saya akan membahas tentang elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada customer segment, atau disebut juga dengan segmentasi konsumen. Itu merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Yang kedua, ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Itu merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segmen sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih nyaman, dan lebih murah. Yang ketiga itu ada channels atau saluran. Merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segmen dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen tersebut. Yang keempat itu ada revenue streams, yaitu atau disebut juga dengan sumber pendapatan. Merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola secara semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen.
Selanjutnya ada customer relationship atau disebut dengan hubungan konsumen. Itu merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi dibalik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Itu merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan posisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. Selanjutnya ada key partnership atau disebut juga dengan kerjasama. Itu merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya terdapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada cost structure atau bisa disebut juga dengan struktur biaya. Itu merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis ini. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.